Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Mahda Fikriya, NIM 1051901184. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah studi konstitusi dan saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Langsung saja. Sebenarnya, konstitusi atau constitution berbeda dengan Undang-Undang Dasar Gurun Gazette dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kehilapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis dan mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu satu, konstitusi tertulis, dan kedua, konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis yaitu Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terhadap pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris, karena ketentuan mengenai kenegaraan tersebut dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu ialah kekuasaan membuat peraturan perundangan legislatif, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang atau eksekutif, dan ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyusunan itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1959 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Untuk materi yang kedua yaitu konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Menurut ketentuan umum, nilai dan fungsi konstitusi di Indonesia telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 dengan merumuskan dan melalui pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar pasal 37 1945. Sebelumnya, hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Materi yang ketiga itu wacana dan isu perubahan jabatan presiden dalam 3 periode amandemen, yakni salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusional dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung pengangkatan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan peraturan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum, sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Setelah berhasil melakukan perubahan, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tersebut harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara.
Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan negara. Pemisahan kekuasaan antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden dan wakil presiden. Sedangkan badan Mahkamah Agung atau MA dan Komisi Yudisial KY. Juga lembaga baru lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap adanya diatur tersendiri di luar kesemuanya atau dan sejajar. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atau prinsip process of law. Sistem konstitusional mengangkat dan memperhatikan para pejabat negara, seperti hakim, dan sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kesatuan Republik Indonesia yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan secara Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Terima kasih kepada Bapak dan kawan-kawan sekalian yang sudah menonton video tugas saya. Saya harap bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.